cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube Embos Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya lagi bareng sama Pak Girun. Kita akan bahas kita tanya-tanya lah. Karena saya jarang sekali ngobrol sama Pak Girun di video ya Pak ya. Jarang Pak ya, jarang banget. Dulu kita terakhir bikin itu pas bahas Soklin tuh Pak ya. Oh iya. Udah berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu, 2017. Oke, apa kabar Pak Girun? Baik Pak. Baik ya. Baik. Oke. Karena ada beberapa yang saya mau tanyakan sih dengan Pak Girun itu. Khususnya kita kan apalagi musim pandemi kayak gini Pak ya. Tapi Pak Girun sehat? Sehat ya, enggak selama pandemi ini enggak pernah sakit Pak. Alhamdulillah. Enggak pernah sakit ya. Ya paling sakit-sakit biasa aja sih Pak. Sakit biasa ya. Kepala. Ya kalau yang lebih-lebih enggak pernah. Sakit kepala gitu aja ya. Iya. Mungkin banyak ya customer Embosar atau teman-teman di luar sana yang belum tahu Pak Girun ini siapa. Karena memang ya berapa tahun yang lalu sih saya ini Pak Girun ini manajer operasionalnya Embos yang ngurusi bagian SDM. Jadi pengadaan SDM, pengelolaan, terus operasional, bikin jadwal kerja, keluar masuknya karyawan itu SDM itu karyawan itu melalui Pak Girun semua gitu loh. Jadi biar tahu lah ya, biar tahu semua. Jadi kita ke Kalimantan kemarin juga bareng Pak Girun gitu. Pak, saya mau tanya Pak Girun ini perlu ya dikenalkan ya, maksudnya sudah berapa tahun di Carwash gitu. Yang saya tahu sih kita ketemu dari 2009 kan. Betul. Tapi kalau saya sendiri Pak Girun sendiri berapa dari tahun? mulai awal 2014. 2004. 2004 itu sudah 16 tahun loh Pak. Ya kurang lebih segitu. Dari kecil Pak Girun di Carwash nih ya. Artinya dari remaja ya, dari remaja kan. Betul. Dari remaja 16 tahun. Kita ketemu kan 2009 Pak. 2009 ya di Kelapa Gading kalau nggak salah. Di Kelapa Gading dulu masih sama berjuang. Berjuang. Ya ketemu Pak Girun masih buyur saya Pak ya. Saya masih cuci mobil ya. Sama saya juga masih. Jadi Pak Girun kan juga, maksudnya kan sudah dipercayakan untuk ini kan, untuk teknisi lah. Iya, teknisi lah ya. Teknisi poles. Iya, belum punya wewenang sepenuhnya. Iya. Karena dulu kemasannya juga masih beda Pak. Carwashnya kan carwash konvensional kan. Belum ini gitu. Terus pengalaman dulu kan kita di Embos itu mulai kolaborasi tahun 2015 Pak ya. Iya. Sebelumnya Pak Girun kemana aja sih? Saya sempat di Kalimantan, daerah Sulawesi Utara, di Manado pernah, terus di Jawa Tengah juga pernah, di Semarang. Ya, cuman ya lamanya ya di Jakarta. Yang paling lama. Betul. Oh di Manado di itu berapa lama Pak? Di Kalimantan nggak ada 1 tahun, kalau di Manado 1 tahun lebih lah. Di Manado waktu itu 1 tahun lebih. Betul. Pak, posisi Pak Girun itu dulu itu sebagai teknisi atau sudah mengelola Carwash gitu di luar? Waktu di Kalimantan ya? Waktu di Kalimantan saya ngerangkap Pak Kris. Jadi teknisi poles iya, jadi supervisor di lapangan iya, begitu. Pak dulu tuh masih ngawur Pak ya manajemen ya? Betul. Artinya job desk itu nggak jelas gitu loh? Nggak ada. Iya, maksudnya job desk-nya nggak jelas. Betul. Semua tanggung jawab yang bisa komunikasi dengan bos, ya itu yang punya tanggung jawab gitu kan? Betul. Iya. Ada 1 tahun Pak di sana? Kalimantan sekitar 8 bulanan. Menurut Pak Girun, pasarnya di daerah yang pernah Pak Girun kerja ini beda nggak? Pasar masing-masing daerah beda nggak? Beda. Bedanya gimana? Masalah harga ya, harga. Terus masalah gaya hidup orang sana, pokoknya beda lah Pak. Nyucinya itu beda ya? Beda. Maksudnya kita bisa tahu orang tuh cuci berapa kali seminggu gitu. Lebih royal atau enggak dibandingin Jakarta? Oh jauh, kalau di Jakarta kebanyakan konsumen ini
saya lihat 1 minggu sekali itu sudah pasti. Sudah dipastikan ya. Ya, kalau di beda daerah beda ini Pak ya, beda gaya inilah gaya ini. Kalau di Kalimantan itu orang nyuci itu sebulan cuman 2 kali maksimal udah. 2 kali. Betul, sebulan. 1 bulan. Itu yang paling sering. Ya. Artinya langganan yang paling sering ya. Betul. Di Kalimantan. Kalau di Manado, Pak? Manado bagus juga. Manado pasarnya lebih bagus daripada di Kalimantan ya, untuk cuci, harga cuci pun juga lebih tinggi. Oh, malah lebih tinggi sana. Pak Guru selisihnya nggak lama kan antara Manado sama Kalimantan kan? Selisihnya nggak lama. Maksudnya tahun-tahun ini kemarin ini juga kan? Selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun. Betul. Kalimantan dulu baru Manado. Baru Manado. Untuk masalah rekrutmen Pak, rekrutmen karyawan di daerah itu lebih susah atau enggak? Dari pengalaman Pak Giron, misalnya rekrut orang Manado asli sama rekrut orang-orang yang sudah ya mungkin mereka bukan orang sana asli tapi sudah berdomisili di sana, itu lebih susah atau enggak? Lebih susah kalau di sana itu. Malah lebih susah ya? Lebih susah. Kalau di daerah? Ya. Nah kita di Jakarta sekarang kan Pak Giron orang-orangnya kan juga dari daerah kan? Betul. Tapi lebih mudah di sini ya rekrutnya? Karena begini Pak Kris, image orang daerah itu di Jakarta itu enak gitu loh. Oh. Beda sama Di daerah? mau merantau kemana, ke Kalimantan itu orang pasti awang-awangan gimana sih? Iya. Gitulah. Bayangannya sudah nggak. Betul. Kalau orang daerah mau ke Jakarta tuh udah pasti, apalagi anak-anak remaja-remaja begitu pasti seneng dulu gitu. Walaupun dia kerja apa, pasti seneng lah. Tujuannya ke Jakarta gitu. Gitu pasti. Oh jadi beda Pak. image-nya. Kalau kita mau cari kru untuk misalnya kita buka cabang di daerah Pak, Betul. itu lebih susah cari orangnya ya nanti. Lebih susah. Orang lebih seneng ke Jakarta, walaupun gajinya lebih kecil. Di sana walaupun kita selisih gaji besar, agak sulit. Orang mikir-mikir Pak Kris. Mikir. Betul. Terus Pak, musim pandemi ini Pak Giron kesusahan nggak cari orang selama pandemi ini? Maksudnya mulai dari pandemi pertama kan kita sempat anak-anak sempat ada yang pulang-pulang kayak gitu kan kemarin itu kan. Ini cenderung susah apa nggak sih kerjaan Pak Giron untuk cari orang sama seorang ini Pak? Justru malah selama pandemi ini saya kelebihan orang terus Pak Kris. Semua outlet 30 orang sama teknisi ini lebih terus. Malahan ya? Betul. Orang Pak ya, masuk ke karos gitu ya. Mereka itu yang ikut Pak Giron itu apa keluaran dari pecatan, bukan pecatan sih, apa ya, dirumahkan dari perusahaan lain gitu enggak? Ada yang begitu, ada. Artinya ada dampak juga dong dari pandemi terus masuk ke karos gitu ya? Betul. Jadi lebih mudah menurut Pak Giron? Lebih mudah tapi konsumen berkurang. Yang ngaruh gitu ya? Iya. Orangnya banyak, konsumen berkurang kan, kita juga repot pikirnya. Iya. Betul. Jadi ya karena yang gaji mereka kecil Pak ya, jadinya terusan kalau pertanyaannya. Betul. Terus apa Pak Giron yang susahnya nyari orang itu pas musim apa? Biasanya pas lagi susah itu pas hari Lebaran. Sesudah Lebaran. Sudah Lebaran itu susah. Betul. Itu mereka perlu berapa lama Pak? 1 bulan lah untuk normalin semua outlet itu 1 bulan. Masalahnya mereka tuh bukan nggak mau kembali Pak ya, tapi molor di kampung gitu. Betul, masih momen-momen Lebaran terus masih pengen kumpul sama saudara, keluarga begitu kan. Iya. Kan kita setiap kali Lebaran itu jatah libur 10 hari. Ya mereka bisa di rumah sampai 2 minggu, ada yang 3 minggu. Ya pokoknya untuk normalin semua outlet itu butuh waktu sekitar 1 bulan lah. Baru bisa normal. Betul. Setelah Lebaran itu biasanya setiap tahun seperti itu. Betul. Kalau 3 outlet ini semua berapa? Semua yang orangnya Pak Giron. Semua karyawan ya? Iya. Cewek, cowok semua pokoknya. Ada 140? Ada Pak Kris, 150. Kan waktu itu sempat kita bikin acara ya. Waktu Matraman Pusat ini ulang tahun, saya hitung sama security semua itu
Ya kurang lebih 150 orang. Pas beli makannya. Betul. Iya. Iya, karena 3 outlet ya, Pak. Sama security, sama anak kafe, Ya. anak kasir, Admin, cakup admin, semua. anak teknisi semuanya. Iya. Jadi memang nggak susah Pak musim sekarang ini cari orang ini. Enggak sih, Pak. Dari segi Enggak. Pak Girun. Kalau misalnya Embo sampai buka lagi ini sudah ready aja Pak Girun orang. Siap, ready. Ready ya. Ready. Artinya nggak kesusahan cari orang. Mempertahankan mereka Pak. Masih ada nggak sebagian yang keluar masuk gitu? Persentasenya berapa persen? Kalau anak satu outlet 30 orang itu yang keluar masuk berapa sih sekarang? Paling cuman sekitar 5 orang. 5 orang paling banyak Pak ya? Paling banyak. Berarti ya cuman 10% ya? Iya. Sekitar ya 10. Biasa lah dalam karwas itu masih seperti itu, biasa. Tapi beda. Kalau menurut Pak Kiron beda dengan zaman kita dulu sama sekarang itu bedanya jauh. Jauh banget, Pak. Jauh banget. Dari segi apa? Cari Kesejahteraan. Pak Kiron dulu juga muda loh Pak, kelihatan. Dulu juga muda nggak? Mudah. Muda karena orang nggak ada kerjaan dulu, Betul. nggak ada opsi ya. Tapi untuk keluar masuk itu luar Tinggi biasa. sekali ya, tinggi Iya, sekali ya, betul. ya. Kalau sekarang anak cucian sekarang tuh lebih enak begini Pak Kris. Mereka kesejahteraan benar-benar diperhatikan perusahaan. Ya betul. Masalah makan, tempat tinggal, terus gaji mereka juga layak kok. Nggak mau kalah sama istilahnya yang kerja di pabrik pun istilahnya hasil akhirnya itu kalau dihitung-hitung sama Karwas. anak pabrik, anak karwas itu sama lah. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ini saya pengalaman ada salah satu karyawan, ada beberapa karyawan lah. Mereka pernah kerja di perusahaan di PT begitu. Setelah saya tanya kenapa kamu nggak balik lagi ke perusahaan itu yang kamu ikutin dulu? Ya dia bilang cari pengalaman baru. Terus dari segi penghasilan sama aja Pak. Saya gaji UMR, ngekos, makan, transport, ya paling sisa-sisa begini. Tapi kalau di sini saya udah nggak mikir makan. Betul. Di situ kan. Iya. Terus Tempat tinggal. tempat tinggal saya udah nggak mikir, makan 3 kali sehari bahkan bisa lebih. Kalau di sini begitu jawabnya mereka. Saya cuma kayak nggak tahu ininya. Mereka pasti nggak mungkin bohong lah Pak begitu. Iya, iya. Oh jadi ya kalau dikalkulasi sih sebenarnya mirip-mirip ya Pak ya. Kita ini malah lebih Mirip Pak. karena operasionalnya lebih gede loh. Kalau misalnya di pabrik itu kan mereka nggak pikirkan apa-apa. Maksudnya perusahaan nggak mikirin apa-apa. Betul. Cuma gaji, ada uang makan, ada uang transport gitu. Kalau kita kan memang ya itu pembagiannya, tapi semuanya difasilitasi gitu kan. Betul. Iya. Beda jauh lah Pak Kris pokoknya kalau sekarang. Beda ya zaman dulu Pak ya. Jauh. Jauh. Kita benar-benar memanusiakan manusia kalau sekarang. Emang kalau dulu nggak dimanusiakan? Saya nggak mau begitu Pak ya. Maksudnya begini. Sekarang benar-benar diperduliin gitu loh Pak. Ya. Dari segi anak sakit aja kita siapin obat. Kalau memang obat nggak ngatasin yang kita sediakan, kita bawa ke klinik, kita bayar pakai uang perusahaan. Betul. Di situ loh. Betul. Yang kenapa anak-anak sekarang itu ya pada betah di karwas. Betul. Gitu Pak Kris. Tapi kan nggak semua karung.